Salam computing guys, di video ini kita akan membahas tentang singling list. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang singling list, mari kita mereview kembali tentang array. Untuk membuat array, terlebih dahulu kita tetapkan jumlah elemennya. Di sini misalnya kita akan membuat sebuah array dengan 4 elemen. Nah, kita beri nama indeksnya itu indeks 1, 2, 3, dan 4. Jika kita telah mengisi array tersebut hingga indeks maksimum atau array tersebut telah terisi penuh, maka kita tidak bisa lagi menambahkan elemen baru di dalamnya. Nah, untuk mengatasi hal itu, kita menggunakan linked list. Dengan linked list, kita bisa menyimpan elemen sebanyak apapun tanpa kita ketahui dahulu jumlah elemennya. Linked list ada beberapa macam. Di antaranya yaitu single linked list, double linked list, multi linked list, circular linked list, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan membahas single linked list terlebih dahulu. Single linked list bisa diilustrasikan sebagai berikut. Nah, bagian-bagian dari single linked list itu diantaranya first atau head. First atau head itu yaitu pointer pada list yang menunjuk alamat elemen pertama list. Nah, node atau simpul atau biasa kita sebut sebagai elemen merupakan tempat menyimpan data pada suatu memori tertentu. Nah, di sini ada info atau data yaitu informasi utama yang tersimpan dalam sebuah elemen. Nah, next yaitu pointer elemen yang berfungsi sebagai suksesor atau penunjuk alamat elemen di depannya. Null atau nil artinya tidak memiliki nilai atau tidak mengacu kemanapun atau kosong. Nah, sekarang kita akan membahas operasi-operasi pada single linked list. Operasi yang pertama yaitu create list. Create list ini merupakan operasi yang bisa digunakan untuk membuat list baru. Pertama kali yang kita lakukan adalah memanggil operasi create list. Operasi ini memberikan nilai 0 pada pointer first. Operasi selanjutnya yaitu insert first. Operasi ini berguna untuk memasukkan sebuah elemen di urutan pertama pada sebuah list. Nah, di sini kita memiliki contoh list yang kosong, yaitu pointer first-nya menunjuk ke 0. Dan kita akan memasukkan sebuah elemen yang ditunjuk pointer P dengan info atau datanya itu adalah A. Nah, hasil yang diinginkan setelah melakukan operasi insert first sebagai berikut. Langkah yang kita lakukan untuk melakukan insert first ialah sebagai berikut.
Nah, langkah-langkah yang dilakukan dalam insert first tersebut yaitu mengubah pointer first yang awalnya 0 menjadi menunjuk sebuah elemen yang ditunjukkan oleh pointer P. Nah, contoh yang kedua, kita akan melakukan insert first untuk list yang telah memiliki elemen atau list tersebut tidak kosong. Contohnya di sini kita memiliki list dengan beberapa buah elemen. Kemudian kita akan memasukkan elemen baru. Elemen baru yang akan kita masukkan atau akan kita lakukan insert first ialah elemen yang telah ditunjuk oleh pointer P. Hasil akhir yang kita inginkan setelah dilakukan insert first yaitu sebagai berikut. Langkah-langkah yang dilakukan dalam insert first pada list tersebut ialah kita set next dari elemen yang ditunjuk oleh pointer P menunjuk elemen yang ditunjuk oleh pointer first. Nah, langkah selanjutnya ialah kita set pointer first untuk menunjuk elemen yang ditunjuk oleh pointer P. Seperti berikut. Nah, setelah kita melakukan dua langkah tersebut, maka list tersebut memiliki urutan baru atau urutan elemen yang baru seperti berikut. Nah, operasi selanjutnya yaitu view. Sekarang kita ingin melihat isi dari list. Contohnya list berikut. Yang kita perlukan dalam operasi view adalah pointer tambahan dan operasi looping. Nah, pointer tambahan yang kita gunakan itu mula-mula kita set untuk menunjuk elemen yang ditunjuk oleh pointer first. Kemudian kita lakukan looping sekaligus kita outputkan info atau data yang ditunjuk oleh pointer P atau pointer tambahan tersebut atau hingga next dari elemen yang ditunjuk pointer bernilai 0. Nah, dengan kondisi tersebut berarti kita telah melakukan algoritma search. Dengan mengetahui algoritma search ini, kita bisa lebih mudah mengaplikasikannya dalam algoritma insert last, insert after, delete last, dan delete after. Operasi selanjutnya yaitu delete first. Nah, contohnya kita memiliki list sebagai berikut. Yang kita lakukan ialah menggunakan pointer tambahan dan skema looping. Hal ini hampir sama seperti skema view. Bedanya, kita harus menambahkan suatu kondisi yang menyatakan elemen yang kita cari telah ditemukan. Nah, di sini pointer P akan menunjuk semua elemen hingga elemen terakhir jika elemen yang kita cari belum ditemukan. Namun, pada kasus ini, yang kita cari ialah elemen dengan info M, sehingga pointer P akan berhenti pada elemen tersebut, yaitu elemen yang kita cari. Dan ada kalanya kita ingin menghapus elemen pertama pada list tersebut.
maka kita harus menggunakan skema delete first. Elemen pertama ditunjuk terlebih dahulu oleh sebuah pointer tambahan. Kemudian, pointer first menunjuk elemen setelah elemen yang ditunjuk oleh pointer tambahan tadi atau pointer P. Nah, setelah itu kita set next dari elemen yang ditunjuk pointer P dengan nilai 0. Kemudian langkah terakhir, kita bisa menghapus elemen yang ditunjuk oleh pointer P. Sehingga hasil akhir setelah kita melakukan operasi delete first, list tersebut memiliki urutan elemen sebagai berikut. Operasi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu search. Fungsi search yaitu mengetahui keberadaan suatu elemen. Nah, misalnya kita memiliki list sebagai berikut. Nah, di sini kita akan mencari elemen dengan info atau data M. Yang kita lakukan ialah menggunakan pointer tambahan dan skema looping. Hal ini hampir sama seperti skema view. Bedanya, kita harus menambahkan suatu kondisi yang menyatakan elemen yang kita cari telah ditemukan. Nah, di sini pointer P akan menunjuk semua elemen hingga elemen terakhir jika elemen yang kita cari belum ditemukan. Namun, pada kasus ini, yang kita cari ialah elemen dengan info M, sehingga pointer P akan berhenti pada elemen tersebut, yaitu elemen yang kita cari. Nah, dengan kondisi tersebut, berarti kita telah melakukan algoritma search. Dengan mengetahui algoritma search ini, kita bisa lebih mudah mengaplikasikannya dalam algoritma insert last, insert after, delete last, dan delete after. Operasi selanjutnya yaitu insert last. Insert last berguna untuk menambahkan sebuah elemen di akhir list. Contohnya seperti berikut. Kita memiliki list dengan 3 buah elemen. Kemudian, kita akan menambahkan 1 buah elemen yang telah ditunjuk oleh pointer P. Nah, di sini kita menggunakan 1 buah pointer tambahan, yaitu pointer Q. Selanjutnya, kita menggunakan algoritma search untuk mencari elemen terakhir. Elemen terakhir tersebut elemen terakhir dari list tersebut pasti memiliki next yang bernilai 0. Nah, setelah pointer tambahan yaitu pointer key menemukan elemen terakhir dari list tersebut, kemudian next dari elemen yang ditunjuk oleh pointer key menunjuk elemen yang ditunjuk oleh pointer P. Nah, sehingga hasil dari operasi insert last pada list tersebut itu sebagai berikut. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai insert after. Insert after ini berguna untuk menambahkan elemen baru setelah elemen yang telah kita tentukan sebelumnya. Contohnya di sini kita memiliki sebuah list. Nah, kita akan menyisipkan elemen baru, yaitu elemen yang telah kita tunjuk dengan pointer P, yang akan kita sisipkan setelah elemen dengan
info atau data C. Nah, yang pertama kali kita lakukan yaitu menambahkan elemen tambahan atau elemen key. Di sini kita arahkan atau tunjuk elemen key ini atau pointer key ini menunjuk pada elemen pertama dari list tersebut. Yang pertama kali kita lakukan yaitu menambahkan pointer key yang menunjuk elemen pertama dari list tersebut. Kemudian, pointer tersebut akan mencari letak elemen C, karena kita akan menyisipkan elemen baru setelah elemen C tersebut. Dengan skema looping, pointer tersebut akan mencari elemen C. Nah, setelah ditemukan elemen C tersebut, maka kita lakukan langkah selanjutnya, yaitu kita set next dari elemen yang ditunjuk oleh pointer P untuk menunjuk elemen setelah elemen key, itu elemen dengan info D. Nah, setelah itu kita set next dari elemen yang ditunjuk pointer key untuk menunjuk elemen yang ditunjuk pointer P. Maka hasil dari operasi insert after adalah sebagai berikut. Nah, jadi untuk melakukan insert after ini ada 3 langkah. Yang pertama, kita mencari elemen yang telah kita tentukan. Kemudian, kita set next dari elemen yang akan kita sisipkan untuk menunjuk next elemen dari elemen yang telah kita tentukan. Nah, yang terakhir, kita set next dari elemen yang kita tentukan tadi untuk menunjuk ke elemen baru. Nah, hasilnya seperti pada gambar di bagian kanan tersebut. Oke, sekarang kita akan membahas delete last. Delete last adalah sebuah operasi yang digunakan untuk menghapus elemen terakhir pada sebuah list. Nah, seperti contoh berikut, maka elemen yang akan dihapus ialah elemen dengan info atau data D. Untuk operasi delete last ini, kita akan menggunakan 2 buah pointer. Pointer pertama atau pointer P akan kita set menunjuk elemen yang ditunjuk oleh pointer first. Untuk pointer kedua yaitu pointer key akan kita set untuk menunjuk sebuah elemen yang berada di next dari elemen yang ditunjuk oleh pointer P. Nah, maka di sini pointer P akan menunjuk elemen dengan info A dan pointer key akan menunjuk elemen dengan info B. Setelah itu, dengan skema looping, pointer key akan mencari elemen terakhir dari list tersebut. Ketika menjalankan skema looping tersebut, pointer P akan mengikuti pointer key atau pointer P pun akan bergeser ke elemen setelah elemen yang dia tunjuk. Proses looping tersebut akan terhenti hingga pointer key berada atau menunjuk elemen terakhir dari list tersebut. Nah, setelah pointer key menunjuk sebuah elemen yang memiliki nilai next yaitu 0, kita set next dari elemen yang ditunjuk pointer P dengan nilai 0. Nah, setelah itu kita bisa menghapus elemen yang ditunjuk oleh pointer key. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai delete after. Delete after ialah sebuah operasi untuk menghapus sebuah elemen pada list yang berada di tengah atau berada di setelah elemen yang telah kita tentukan. Contohnya di sini kita memiliki sebuah list. Kemudian kita akan menghapus elemen yang berada di sebelah atau setelah elemen dengan info R.
Nah, untuk menjalankan operasi tersebut, kita akan menggunakan dua buah pointer. Pertama, kita set pointer pertama, yaitu pointer P, untuk menunjuk sebuah elemen yang ditunjuk oleh pointer first. Kemudian, kita set pointer kedua. Yaitu pointer Q, untuk menunjuk sebuah elemen yang berada di next elemen yang ditunjuk oleh pointer P. Nah, setelah itu, dengan skema looping, pointer Q akan mencari elemen yang berada setelah elemen R. Bersamaan dengan berpindahnya pointer Q, pointer P pun berpindah pada next elemen yang dia tunjuk. Nah, setelah Q menunjuk elemen yang akan kita hapus, langkah selanjutnya yaitu kita set next dari elemen yang ditunjuk oleh pointer P untuk menunjuk elemen next dari elemen yang ditunjuk pointer Q. Nah, setelah itu kita set next dari elemen yang ditunjuk oleh pointer Q dengan nilai 0. Setelah itu, kita dapat menghapus elemen yang ditunjuk oleh pointer Q. Maka setelah kita lakukan langkah-langkah dalam operasi delete after, list tersebut memiliki susunan sebagai berikut.